Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Iwan di acara Si Eko, siaran edukasi kesehatan Puskesmas Kosambi. Kali ini kita akan membahas salah satu masalah kesehatan yang sering terjadi di masyarakat, yaitu stunting. Dengan tema, cegah stunting itu penting. Untuk itu, kita sudah kedatangan salah satu TPG atau Tenaga Pelaksana Gizi Puskesmas Kosambi, yaitu Ibu Desi. Halo Bu Desi. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih ya sudah hadir hari ini di Si Eko. Sama-sama. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih? Kalau untuk pelayanan paling di pelayanan posyandu, kemudian di poli gizi, kemudian pada saat ini masih ada untuk PMT sih, pemberian makanan tambahan untuk balita yang bermasalah gizi. Wah, sepertinya kegiatan tenaga pelaksana gizi kita padat sekali ya. Nah, kita hari ini mau membahas tentang stunting nih. Seperti yang kita ketahui bahwasanya stunting ini salah satu masalah kesehatan yang sedang in sekarang ini, yang sedang benar-benar pengen kita tangani bersama. Nah, langsung kita mulai aja mungkin Bu Desi, terkait stunting, sebenarnya stunting ini apa sih? Sebenarnya stunting itu di mana pertumbuhan anak itu tidak berkembang atau tidak bertumbuh sehingga tinggi dia itu tidak sesuai dengan anak seusianya dia. Ini bahkan bukan masalah pendek doang. Jadi di mana asupan di otak anak yang stunting tersebut lama tidak diberikan asupan sehingga perkembangan otak sendiri pun juga ikut terhambat. Seperti itu. Jadi kalau seandainya kita mau mengetahui apakah anak kita ini stunting atau enggak, bisa kita lihat dari apa? Untuk status gizi kan sebenarnya ada 3 ya. Pertama itu berat badan berdasarkan umur. Berat badan berdasarkan umur itu kita untuk melihat berat badan anak kita sesuai nggak dengan teman-teman seusianya. Kemudian ini dia yang pokoknya, tinggi badan berdasarkan umur. Di mana tinggi badan itu sering kita ketahui anak yang stunting ini tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya dia. Jadi tingginya itu misal contoh ya Pak Iwan ya, tingginya itu seusia dengan anak 2 tahun padahal usia anak tersebut sudah 4 tahun seperti itu. Kemudian status gizi yang ketiga ada yang namanya itu berat badan berdasarkan tinggi badan. Itu biasanya kita untuk melihat gizi anak tersebut. Oke, jadi istilah sederhananya kita stunting itu adalah tinggi badan anak yang nggak sesuai umurnya ya? Iya, benar sekali. Nah, itu sebenarnya kenapa bisa terjadi? Apa aja faktor penyebabnya? Biasanya faktor penyebabnya itu yang pertama, kurangnya asupan ibu pada saat hamil. Jadi asupan itu jangka panjang nih Pak Iwan. Jadi sebenarnya untuk cara pencegahan atau penyebabnya itu penyebabnya salah satunya anak atau ibu hamil, dia asupannya udah kurang dari pertama kali hamil sampai anak usia 2 tahun. Oh, 1000 hari pertama kehidupannya iya, ya? Benar sekali. Kemudian penyebabnya juga karena kebersihan atau sanitasi itu juga salah satu penyebab. Dengan kebersihan kurang, anak akan rentan akan penyakit. Jadi anak-anak dengan terus-terus atau tiap bulan itu mengalami penyakit, jadi itu juga salah satu faktor penyumbang untuk anak itu stunting. Nah, tadi kalau seandainya kita ingin mengetahui kondisi anak kita stunting atau enggak, salah satu halnya mungkin kita bisa ke posyandu ya? Iya, benar. Nanti mungkin di posyandu itu bakal diperiksa atau bagaimana itu treatmentnya? Kalau misalnya di posyandu, kalau misalnya anak dengan stunting itu, kita akan memberikan penyuluhan, kemudian kita akan rujuk ke puskesmas untuk diberikan edukasi, kemudian diberikan ada namanya diet pangan khusus. Biasanya di puskesmas itu tersedia untuk pemberian susu khusus untuk anak stunting untuk menunjang tinggi dan beratnya. Karena sekarang kalau udah anak stunting nih ya, cara obatnya itu lebih susah karena lebih mudah kita untuk mencegah stuntingnya. Jadi kalau sudah terjadi nih Pak Iwan, biasanya kita itu lebih melihat gimana sih nanti perkembangan otaknya yang kita kejar sama kesehatan dari anaknya gitu. Oke. Nah, kalau kita mengetahui anak itu stunting atau enggak, ada pengukurannya kah atau bagaimana? Iya, kalau misalnya stunting itu biasanya kan kita udah lihat nih ya setiap pergi posyandu misalkan ya. Karena kan memang kita untuk melihat itu karena kita harus terjun dulu ke lapangan ya, salah satunya ke secara posyandu. Langsung ya? Iya, betul. Jadi di posyandu itu kan ada yang namanya penimbangan dan pengukuran tinggi badan ya. Jadi dari awalnya anak pergi posyandu dilakukan pengukuran, penimbangan. Nanti di meja 3 habis itu di pelaporan itu kita diberikan penyuluhan, jadi kita lihat di status gizinya. Sekarang kan puskesmas ada aplikasi khusus ya Pak, jadi untuk melihat
status gizi anak tersebut. Jadi dengan adanya aplikasi khusus itu kita bisa lihat, bahkan kader juga bisa lihat, oh anak ini stunting, oh anak ini ternyata tinggi badannya tidak sama dengan atau tidak sesuai dengan usia anak tersebut. Seperti itu untuk menilai dari anak stunting itu. Oke, aplikasinya apa Bu Desi? Mungkin bisa sembari berbagi cerita? Iya boleh ya. Untuk aplikasinya kita ada yang namanya KASGIBI, jadi kalkulator status gizi Puskesmas Kosambi. Bahkan ibu-ibu balita di luar sana pun udah bisa nih mengecek status gizi anaknya. Mudah kok, jadi dengan kita buka Google, masukin linknya kasgibi.my.id. Dengan di situ nanti kita tinggal masukin beratnya, tingginya, umurnya, nanti bakalan ada kualifikasinya berdasarkan umur, kemudian tingginya, dan status gizi anaknya. Wah, berarti salah satu inovasi dari Puskesmas Kosambi ya? Iya, benar Namanya sekali. tadi KASGIBI ya? Betul sekali, Pak. Kalkulator status gizi Puskesmas Kosambi. Wah, luar biasa sekali. Itu karya Bu Desi? Iya, betul. Wah, Pak. semoga bisa bermanfaat bagi ibu-ibu di luar sana ya. Amin. Nah, tadi kalau seandainya Bu Desi tadi menyampaikan bahwasannya lebih mudah untuk mencegah dari terjadinya stunting. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan agar terhindar dari stunting ini, Bu Desi? Salah satunya ya, kalau misalnya kebutuhan ibu hamilnya itu tercukupi, jadi salah satu yang sangat penting itu sebenarnya asupan, ya asupannya. Kemudian setelah anak itu lahir, kita lakukan ASI eksklusif, kemudian MPASI pada saat usia anak 6 bulan sampai 24 bulan itu harus menggunakan yang tinggi protein. Jadi salah satu pencegahan untuk stunting ini, konsumsilah makanan yang tinggi protein. Protein itu kan sebenarnya ada dua ya, ada protein hewani dan ada protein nabati. Yang untuk menjolak untuk tinggi anak atau pertumbuhan anak itu biasanya di protein di hewani, boleh itu daging, boleh itu telur, ayam, ikan, dan banyak protein yang lainnya. Jadi perbanyak asupan protein hewani salah satunya ya. Iya. Nah, kalau seandainya kasusnya adalah kita sebagai orang tua baru tahu nih anak kita mengalami stunting, kira-kira bisa diobati nggak Bu? Kan tadi saya udah jelasin sedikit ya, stunting ini sebenarnya kita lebih mudah untuk mencegahnya. Makanya tadi kita bahas dari awal itu untuk cegah stunting. Jadi cegahnya itu kita harus perhatikan sanitasi, asupan. Ya, gimana kalau misalnya anak ini, kalau misalnya asupan anak ini kurang, biasanya akan rentan akan penyakit ya, akan terus-terus sakit, sehingga perkembangan atau nafsu makan juga nanti bakalan bermasalah nih kalau misalnya anak udah stunting. Kemudian berat badannya juga pasti bakalan ngikut berkurang gitu ya. Jadi stunting ini lebih baik dicegah. Namun jika anak tadi seperti kata Pak Iwan sudah terlanjur stunting, terdiagnosa stunting, jadi kita tidak berfokus ke tinggi lagi Pak. Jadi kita berfokus dengan kualitas hidup anak tersebut. Kemudian untuk perkembangan dan kecerdasannya di masa datang itu bisa kita dengan tadi perbanyak asupan dari protein itu yang sekarang kita lebih berfokusnya ke arah situ. Oke, penanganannya ya. Iya, benar. Jadi kalau bisa kita ambil kesimpulan, berarti stunting ini salah satu masalah yang timbul yang pengaruhnya dari pola makan sama pola asuh ya. Iya. Nah, mungkin terakhir Bu Desi, untuk seluruh warga kita, masyarakat kita, mungkin ada pesan-pesan terkait stunting, mungkin silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya juga Pak. Bagi ibu-ibu dan yang punya balita khususnya ya, atau ibu hamil yang masa sekarang ini lagi dalam kondisi hamil, sebaiknya jaga asupan ya. Asupan kita itu usahakan untuk yang kita konsumsi itu tinggi protein ya Pak Iwan ya. Kemudian jangka panjangnya itu usahakan tidak kekurangan energi protein, atau biasanya sering kalau ibu hamil itu anaknya stunting karena ibu hamilnya cake juga ya. Jadi biasanya asupan dalam keadaan hamil, kemudian 1000 hari pertama kehidupan deh, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian untuk ibu-ibu sering ajak anaknya ke posyandu supaya tenaga kesehatan baik itu misalnya kader sekalipun juga udah bisa untuk menentukan anak itu pertumbuhan atau perkembangannya terhambat. Jadi bisa dipantau kalau misalnya anak ibu-ibu sekalian ada terkena misalnya udah stunting gitu. Jadi bisa lebih dicegah dari awal dengan adanya posyandu tersebut.
Kemudian untuk sanitasi, kebersihan ya juga mohon ibu-ibu balita yang punya balita kebersihannya harus dijaga, soalnya dengan anak kebersihan tidak dijaga, anak akan sering diare juga kan Pak ya. Iya, betul. Jadi dengan diare itu nanti asupannya juga pasti bakalan keluar karena dia diare terus, nanti berat anaknya jadi kurang lagi gitu. Mungkin supaya kalau misalnya anak udah stunting, jangan gizinya juga lebih diperburuk lagi, jadi lebih cepat. Terus saran dari saya kalau anak sudah memang anak saya stunting, ibunya jangan khawatir, kita membawa ke puskesmas supaya ada penanganan lebih lanjut dari tenaga kesehatan. Daripada dibiarkan ya tidak terdeteksi, betul nggak? Iya, benar sekali. Wah, terima kasih Bu Desi atas masukannya untuk kita semua. Sama-sama. Semoga dengan adanya podcast ini menambah kesadaran kita untuk bersama-sama mencegah stunting. Baik. Ya, terima kasih ya sudah hadir di sini. Terima kasih Pak. Baiklah, sampai sudah di penghujung acara Si Eko pada hari ini. Sampai jumpa di siaran edukasi kesehatan Puskesmas Kosambi lainnya. Terima kasih. Sehat dimulai dari saya.